Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 26 Maret 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Almira Sabira, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kementerian Perdagangan atau Kemendak meningkatkan koordinasi dengan Polri untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kasus pembunuhan MH, pria pencari kepiting yang mayatnya ditemukan di tambak Jalan Raya Sukolilo, Kasih, Surabaya pada 19 Maret silam, akhirnya terungkap. Dalam rangka Mudik Idul Fitri 2024, TNI telah menyiapkan program mudik gratis dengan menggunakan kapal perang khusus bagi penumpang angkutan dan pengendara sepeda motor yang akan mudik dari Jakarta ke wilayah Pulau Jawa. Polda Metro Jaya dan Bea Cukai mengungkap sejumlah kasus yang tengah ditangani Direktorat Reserse Narkoba, penanganan termasuk kasus narkotika jaringan internasional yang melibatkan warga negara Portugal serta Tiongkok. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Senin 25 Maret 2024 merilis hasil kerja bersama pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional. Dalam pengungkapannya, pihak kepolisian berhasil menggagalkan upaya memasukkan kokain cair ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 17 Maret 2024. Para tersangka menjalankan aksinya dengan modus mengkamuflase kemasan kokain cair dan mengemasnya ke dalam 3 botol sampo. Pengungkapan kasus kokain cair seberat 2.598,9 ml atau 2.673 gram. Ini hasil kerjasama dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan kasus tersebut waktu kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang kedua, tersangka kedua bisa kita amankan yaitu di Bali. Pengembangan dari tersangka pertama yang diamankan di Bandara Suta. Dari pengaman pertama yaitu kita mengamankan tersangka yaitu inisial RPAP, warga negara Portugal, peran sebagai kurir. Nah, di mana kurir ini dibawa sendiri dengan menumpang pesawat dari Portugal menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di sana diamankan dengan perannya sebagai kurir yang mendapat upah sebesar 6.000 euro. Nah, calon penerima ini kita kembangkan, penerima di Bali, warga negara asing juga, warga negara Portugal. Perannya sebagai penerima yaitu kita amankan FMGS. Kepada para tersangka, kepolisian mengenakan Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Polda Metro Jaya pun meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terlebih modus kasus narkotika yang kini semakin meragam. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan negara Serbia. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku dalam kasus ini. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang yang hendak mengirimkan 10 orang calon pekerja migran Indonesia
tujuan negara Serbia. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku, warga Jakarta Barat dan warga Kota Bandar Lampung. Ketiga terduga pelaku ini sudah ditahan di Rutan Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan kasus perdagangan orang ini bermula dari adanya informasi terkait pemberangkatan 10 warga negara Indonesia untuk bekerja secara non-prosedural melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan ke Malaysia dan berakhir di Serbia. Atas laporan ini, penyidik menahan 10 WNI untuk dilakukan penyelidikan dan dimintai keterangan. Penyidik juga berhasil menangkap ketiga terduga pelaku perdagangan orang dengan peran yang berbeda-beda. Pelaku juga mengakui bahwa telah menjalankan tindak pidana perdagangan orang selama 7 kali pemberangkatan ke luar negeri sebagai PMI ilegal. Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ronald FC Sipayung, mengatakan bahwa korban diberangkatkan ke Serbia untuk dipekerjakan sebagai tukang kayu di salah satu pabrik furniture. Interogasi dan kemudian pengembangan, kemudian penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 3 pelaku yang ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda. Mana pelaku ini kemudian mendapatkan keuntungan sesuai dengan besaran yang sudah kami sampaikan, yang semuanya uangnya berasal atau diperoleh dari 9 calon PMI atau korban PMI ini yang harus menyetorkan atau menyerahkan uang yang dijanjikan untuk bekerja di luar negeri, tapi kemudian kita yakini bahwa rencana yang dilakukan oleh pelaku ini akan bisa merugikan yang bisa merugikan ke-9 orang karena memang melakukan proses yang tidak sesuai dan non prosedural sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Kasus pembunuhan MH pria pencari kepiting yang mayatnya ditemukan di tambak Jalan Raya Sukoli Lokasi, Surabaya pada 19 Maret silam akhirnya terungkap. Tim Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap pelaku bernama Seli Hadianto di wilayah Jember. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh MH karena motif dendam perebutan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, di sini saya didampingi oleh Bapak Kasubmas Bapak Anwar, kemudian Bapak Kapolres Polio, termasuk juga hadir di kantor kita Kepala Evaluasi Forensik Brigjen Tegal RSUD Purwokerto, Dr. Abdul Aziz. Setelah yang kami mendengarkan rekan-rekan media, saya akan mewakili Bapak Kapolres merilis kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Kemudian TKP-nya di kawasan Tambak Wilayah Putih, Kecamatan Polong, Surabaya. Korban inisial MH, usia 44 tahun, pekerjaan penambang titik atau apalagi tidak dulu. Adapun kami sampaikan kronologis peristiwanya, yaitu berawal dari peristiwa sebelum kejadian 1 bulan sebelum kejadian, di mana para korban dengan tersangka memiliki sebuah perselisihan, yaitu perselisihan perebutan wilayah tambang kepiting. Ada cekcok yang mana kemudian korban ini merespon bersikap melempar kendaraan yang digunakan oleh tersangka ke dalam tambang, di dalam tambang. Hal ini kemudian menyebut dendam di tersangka atau si SH, yang kemudian tersangka memutuskan pada tanggal 18 Maret 2024 dia berencana melakukan pembunuhan.
Kita ke Jakarta Barat, pemirsa. Residivis berbagai kasus berinisial ATJ ditangkap Polsek Tambora, Jakarta Barat usai melakukan pencurian dengan kekerasan. Pelaku merampas telepon genggam milik korban S di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Doni Agung Harfida, didampingi Kanit Reskrim AKP Rahmat Wibowo mengatakan modus pencurian pelaku yakni memposting barang melalui media sosial. Konsumen yang tertarik kemudian diminta untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli atau COD, cash on delivery. Saat COD itulah pelaku melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan senjata tajam. Menurut Kapolsek Tambora, pelaku biasanya beraksi dengan mengajak dua temannya. Saat ini teman pelaku berinisial M dan A masih dalam pengejaran petugas. Pelaku diketahui telah berurusan dengan polisi sebanyak 5 kali dalam berbagai kasus. Para pelaku menguasai handphone milik korban dengan cara melakukan tindakan-tindakan kekerasan, antara lain dengan melakukan pengancaman dengan menunjukkan benda menyerupai senjata api. Adapun tempat kejadian perkara terjadi di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Kecamatan Tambora. Korbannya saudara HS, warga Tanjung Priok, Jakarta. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka adalah 1 buah dus handphone Poco, kemudian 1 sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya, kemudian senjata tajam jenis keramik, dan 1 buah kunci sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Tim Satreskrim Polres Magetan menunjukkan aksi sigap dalam menangani kasus pencurian sepeda motor. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, 2 pelaku pencurian berhasil diringkus beserta barang bukti motor yang dicuri. Kejadian bermula saat korban seorang ibu warga Bulak, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan kehilangan sepeda motor. Sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumah tanpa dikunci stang karena kuncinya rusak. Keesokan harinya, motor tersebut sudah lenyap. Korban pun berusaha mencari ke berbagai lokasi, namun tetap tidak membuahkan hasil. Sebulan setelah kejadian, peristiwa kehilangan tersebut dilaporkan ke Polres Magetan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Magetan langsung bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kedua pelaku berinisial RA alias Genjlong dan H, keduanya merupakan warga Magetan, berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing. Kasih Humas Polres Magetan, AKP Budi Kuncahyo menjelaskan, kasus ini masih terus dikembangkan oleh Satreskrim Polres Magetan untuk mengetahui jaringan pencurian sepeda motor di wilayah Magetan. Jadi awalnya untuk sepeda motor tersebut ditaruh di depan rumah, di halaman rumah ya, tidak dimasukkan di dalam rumah. Kemudian sore harinya, pagi harinya, pada saat anak korban mau ke sekolah, dilihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian dilakukan upaya pencarian, namun demikian tidak diketemukan. Dan berselang beberapa hari kemudian, tanggal 22 hari Jumat, korban melaporkan ke Polres Magetan. Dari hasil lidik, kemudian dari hasil cek TKP, dari CCTV yang ada, kemudian dapat diketahui malam harinya, sehingga tidak sampai 24 jam, begitu dilaporkan langsung bisa kita ungkap. Dari pelaku kita amankan 2 orang dan juga 1 kendaraan sepeda motor dari barang bukti tersebut. Kasih Humas juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menjaga barang berharga miliknya. Pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman dan gunakan kunci ganda untuk mencegah terjadinya pencurian. Dari Humas Polres Magetan, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Polres Kelungkung menggelar bazar Bayangkara Presisi dengan menggandeng Bulog dan sejumlah usaha dagang di wilayah Kelungkung, Bali. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.